Saya tadi melihat, mohon maaf, di bagian PP, pakai RP ya? Waduh. Udah ada bilang di RP ini di bagian yang PP-nya lupa ada yang ada dukung kemarin. Ayah, kakak PTJM yang lain. Bapak ada ya? Kita bikin modul ya? Oh iya, aja lupa. Sempat pesan. Oh iya, saya punya di mana? Di situ. Dan orang di atas masih ada di situ. Oh, de Tommy. Yang sampai suti air. Oh iya. Ini Yang analisis PP kemarin saya Pak Arif, yang dari CP ke PP itu Pak. ini kalau nggak salah bahasa Inggris itu bahasa Inggris agama PKN itu TP-nya berbasis elemen ya, berbasis elemen termasuk agama ya. Ini kalau bunyinya TP-nya menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru dan teman sebaya dan lain-lain Yang masuk dari berbagai macam situasi. itu elemen A. Tidak, ini ini alamat apa ini? Makanya Pak Arif tampilkan yang kemarin yang dari CP per fase, kemudian turunannya TP supaya bisa sinkron ke Maksudnya gini, Warna merahnya. kalau tapi saya lihat itu levelnya bagus sekali. Oh yang di bawah sekali itu Pak. Ini saya cuma apa namanya saya gabungkan DP yang ada di sini, jadi ada di sini ada 6, terus di situ ada 5, di situ ada 4, saya gabungkan dalam satu. Saya tidak melihat file. yes. Cuma saya lihat ini KTP, bukan TP. Masa gini Bapak nanti tersiksa karena satu TP itu harus minimal 1 nilai. Harus melakukan assessment. Ini KTP atau TP? TP. Oh ya. Ini Bapak Ibu. Kalau misalnya bahasa Inggris, TP-nya itu tinggal copy paste dari CP. Ya. Dari CP, kan ini misalnya Ini so kalau ini kan tulis presentasi itu paling bagus sekali. Terus ada juga membaca bisa dengan ini yang paling di atas ini bicara Oh cek. Ini sudah bikin TP per fase. kita bahasa Inggris ketika kita memberikan pengajaran kita tidak boleh Dia mengambil sudah elemen saja. kalau sama dia Kalaupun toh kita mengambil beberapa elemen yang bisa, tapi ada kesinambungan dengan elemen selanjutnya. Contoh Pak, mohon maaf, bukan diskusi ya, bukan untuk mengkritik. Ya, ya. Pada membaca ini, membaca dengan merespon berbagai jenis teks secara mandiri. Setelah membaca, anak-anak kita minta untuk membuat evaluasi detail spesifik tentang teks yang kita maksudkan. Materinya ini tentang teks, bisa saja saya ambil contoh naratif. Ya, dia berkesinambungan, tapi materinya tetap satu. Sampai terakhir, kalau maunya di bahasa Inggris, menulis mempresentasikan. Jadi mereka akan diminta untuk diajar untuk bagaimana cara menulis teks nada narasi
tidak memproduksikan, tapi menulis, membuat teks narasi sendiri masing-masing. Jadi sebenarnya secara elemen dia Bahasa Inggris yang lain mana? Bahasa Inggris yang Mohon silakan. Bahasa Inggris. Nah ini diskusi ya. Ya. Kita mencari kesalahannya. Ya. Masa gini. Gimana kalau ibu membuat TP-nya mengambil tinggal copy paste dari elemen, ataukah sudah terjadi begini? Karena resikonya begini. Kalau TP-nya sebanyak ini, bapak nanti itu sibuk sekali. Karena di elemen nanti satu TP itu harus nilainya. Iya. Bapak nanti capek sekali Pak. Capek. Silakan Bu bahasa Inggris dulu ya komentarnya. Memang kami di bahasa Inggris menarik juga. Ini ada semacam selain ada dari lain dari mata kuliah lainnya. Karena kami ini mungkin yang nampak adalah karena kompetensi materinya tidak nampak di CP. Maka kenapa TP bisa berulang beberapa kelas dari kelas 1 seperti ini sama kelas 11 juga karena memang bahasa kompetensi yang ada di CP itu sama. Nah, cuma memang kemarin disampaikan juga memang bahasanya bicaranya sama dan simpel sedikit, tapi kemudian PR-nya banyak sekali. Karena ujung-ujungnya adalah ini masalah keterampilan. Bagaimana kita akan melatih anak-anak ini sejak kelas 10 sampai kelas 12. Begitu lulus, minimal mereka bisa bercakap singkat. Respon ya, respon menyampaikan percakapan secara spontan dan sesuai dengan harapan seperti itu. Nah, maka kemudian kami kemarin ini kenapa lama kami membuat RPP? Karena memang kami masih mendiskusikan dulu. Kamu kelas 10 kasih materi apa? Kelas 11 kasih materi apa? Dulu kasih materi apa? Supaya tidak tabrakan. Karena memang kami kembali lagi kami akhirnya mengacu pada kurtilas. Nah di kurtilas itu kelas 10 kami ingat kami mengajar ini, kelas 11 mengajar ini, kelas 12 mengajar ini. Akhirnya itu kami harus kolaborasi menjadi sebuah RPP yang seperti saat ini ada. Nah saya mengajar kelas 11 nantinya, kelas 11 wajib. Nah Pak Arif kelas 12 wajib. Karena kemana kita? Oh ya, saya mengajar open help. Karena itu akan sesuai dengan materi saya di membaca itu ada yang terkait dengan tetap ada naratifnya, ada ya ada eksposisinya seperti itu. Dan itu akan ada kelanjutannya juga di mata pelajaran bahasa Inggris tingkat lanjut seperti itu. Jadi kami ramu bersama-sama. Berarti Ibu membuat TP-nya seperti ini juga? Tidak sama Pak. Cuma memang di situ kan tidak disebutkan dialog apa. Cuma topik yang sesuai begitu. Ya, situasi ya. Jadi menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam berbagai macam situasi dan tujuan. Berbagai macam situasi dan tujuan ini konteks materinya. Maka berbagai situasi ini akan didefinisikan. Kamu di kelas 10 situasi apa? Di kelas 11 situasi apa? Jadi seperti itu. Terima kasih mohon arahannya. Terima kasih. Kebetulan Pak kemarin yang memandu presentasi penurunan dari CP ke TP itu adalah saya. Kemarin itu teman-teman bahasa Inggris dari CP ke TP telah dipresentasikan, sudah sesuai, sudah mewakili semua CP itu sudah termuat dalam TP. Kemudian di akhir saya mau warning, Bapak Ibu, TP yang kita sudah susun, ketika kita maju ke alur tujuan pembelajaran, jangan tambah-tambah urusan mau tambah TP. Yang TP yang kita sudah susun dari
beberapa elemen itu di ATP itu kita tinggal mengurutkan, bukan lagi mengecilkan ke materi yang lebih kecil. Itu mungkin pemahaman konsep yang agak berbeda, yang agak miss di situ, Pak. Kemudian sudah disampaikan kalau Bapak Ibu di dalam TP ini mau mengangkat submaterinya, jangan cantumkan TP baru, tapi Bapak Ibu bisa menuliskan di atas modulnya itu, di pertemuan ini materi ajar apa yang akan disampaikan pada kelas itu yang sudah disampaikan, Pak. Sehingga memang saya betul Bapak jadi bingung, ini ada TP-nya, tiba-tiba TP-nya di sini, apakah ini yang TP yang ada di modul ini IKTP atau apa, seperti itu. Kemudian yang perlu juga diluruskan, Pak, atau mungkin saya yang salah, apakah CP yang di Beskap 2024 itu, apakah benar CP di beberapa mata pelajaran itu tidak memuat materi pokok, konten materi? Kalau menurut saya semua mata pelajaran ada. Kalau di bahasa Inggris saya contohkan ada di TP itu. Kan di CP itu ada konten materi pokoknya. Materi pokoknya ada teks informasi, itu masih materi. Bukan itu tidak masuk materi. Ada teks informasi, ada teks narasi, ada teks diskusi. Nanti itu diangkat di modul pembelajaran. Kalau satu kali jalan itu berarti itu yang akan dimuat, tapi tetap menggunakan TP itu hanya diangkat. Misalnya submaterinya kita ambil, misalnya ada narasi, ada informasi, ada diskusi, itu kita misalnya mengambil bacaannya apa atau Iya, bukan kompetensi. Referensinya apa? Materi bacaan yang menyangkut 3 teks itu yang kita diramu di modul. Nah, ini memang perlu penguatan karena ada beberapa teman-teman yang masih salah menganggap bahwa di CP itu tidak ada konten materi. Terima kasih. Ada Pak. Oh ya, silakan. Oke, terima kasih. Memang Pak, untuk pelajaran bahasa Inggris ini, untuk fase E itu sama dengan Pak Arif. Kita tidak ada materi untuk fase E itu, tapi yang untuk yang wajib, tapi yang untuk tingkat lanjut memang ada. Memang di situ tertera ada kayak materi diskusi, eksposisi dan sebagainya. Maka untuk F itu untuk wajib memang tidak ada, Pak. Jadi memang benar-benar dibutuhkan kreativitas guru untuk itu. Dan kalau memang ini kemarin kami mengikuti benar bagaimana cara menurunkan TP dan CP itu memang sudah seperti ini, Pak. Tetapi memang untuk tingkat yang wajib itu memang tidak ada materi pokok yang ada di situ. Makanya kami agak ini. Kalau yang memang untuk lanjut ada tertera materinya. Nah ini membaca, reading, menyimak, serta. Nah, pertanyaan Dan kami, tidak ada fase F bahasa Inggris umum. ATP itu kami bisa merubah, bukan merubah, Fase E. menambahkan dengan materi. Biar kami tidak, hanya paling tidak membantu kami ketika kami mengajar di dalam kelas atau membuat paling tidak. Silakan Pak Arif. Ya, terima kasih menanggapi apa yang disampaikan oleh Yuni, bahwa bahasa Inggris itu ada 2 versi, ada bahasa Inggris wajib dengan bahasa Inggris tingkat lanjut. Benar apa yang disampaikan oleh Yuni bahwa ada beberapa teks yang termaktub dalam capaian pembelajaran, tetapi itu hanya ada pada bahasa Inggris tingkat lanjut. Di kami di bahasa Inggris wajib tidak ada sama sekali. Saya contohkan ini. Tadi kan sudah tanya, sekarang kita lihat. Iya, CP-nya dulu mana? Coba kita buka CP asli bahasa Inggris. Iya. Bukan CP-nya. Buka CP 2024. Bukan CP-nya. Bukan BSF-nya. Yang kemarin. Iya, yang 24 revisi kemarin. Revisi. Masih sama.
begini. Ini masih serta didik menggunakan teks lisan, tulisan dan visual dalam yang lebih beragam dengan pemahaman terhadap tujuan dan target pembaca pemirsa untuk menyampaikan keinginan, perasaan, pendapat dan berdiskusi mengenai topik yang dekat dengan keseharian mereka atau isu yang hangat sesuai usia peserta didik di fase ini. Peserta didik memahami teks lisan, tulisan dan visual untuk mempelajari suatu atau mendapatkan informasi. Keterampilan inferensi tersirat ketika memahami informasi dalam bahasa Inggris juga mulai berkembang. Seperti itu. Dan untuk capaian nilainya minimal peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru, teman sebaya dan orang lain dalam berbagai macam situasi. Itu TP1. Peserta didik menggunakan dan merespon pertanyaan serta menggunakan strategi untuk memulai dan mempertahankan percakapan diskusi. Peserta didik memahami dan mengidentifikasi ide utama dan detail dari tes lisan yang relevan dan diskusi atau presentasi mengenai topik yang terkait dengan kehidupan mereka. Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan opini terhadap isu yang dekat dengan kehidupan mereka dan untuk membahas minat. Peserta didik memberikan pendapat dan membuat perbandingan. Peserta didik mulai menggunakan elemen verbal, gesture, kecepatan bicara dan atau nada suara untuk dapat memperkuat mendukung pesan informasi yang ingin disampaikan. Itu kira-kira yang ada di CP yang mata pelajaran bahasa Inggris. Kira-kira ada silakan. Ini pesan apa gitu? Saran. Pak, ada dari saya. Sebentar, saya belum bicara. Ini Mas, kalau di elemen ini kan tidak bisa ada tidak kalau di elemen tadi sepertinya apa? Berkomunikasi. Pertanyaan tidak terlalu terlihat ya di elemen tadi. Ada. Komunikasi dengan guru dan komunikasi dengan guru. Terus ada juga Kalau saya sih diskusi menggunakan Iya, ada dalam belajar. cuma teks untuk komunikasi. Kalau saya ini ya, kalau ini kan kontennya teks lisan kayaknya. Saya di yang umum. Sebenarnya tadi itu tugas saya itu jadi bukan pesannya memasukkan tinggal strategi pembelajaran dan penilaian sebenarnya. Kalau ini kan jelas ya, tulisan dan visual ya. Itu kontennya. Itu udah pengen ini bahasa Indonesia. Kalau di atas lebih kayak bahasa Inggris sama Bahasanya perbedaan dengan mayoritas. lagi bantu translating. Kalau saya sih ini ya, bacanya teks tulisan dan visual ya. Iya. Kalau saya begitu. Kontennya. Pak, mungkin yang masalah teman-teman dari segi pemaknaan materi pokok atau konten itu, saya kira kalau menurut penjelasan yang pernah kami ikuti di
workshop sebelumnya sampai dengan penyampaian Ibu Yola kemarin itu, teknik mengambil materi pokok atau konten materi itu kita hanya sekedar menutup kompetensinya, dan setelah kompetensi itu itulah yang menjadi materi pokok atau konten daripada CP itu. Cuma memang kadang-kadang ada yang berprinsip itu cuma konten bukan materi. Nah, ini yang perlu diluruskan Pak, apakah konten dan materi beda? Kalau mungkin pertanyaannya antara materi pokok, kalau di Kurtilas kemarin ada materi pokok, ada materi ajar, kan begitu Pak ya. Nah, kalau di Kurtilas materi pokok itu sama dengan cara mengambil materi pokok, sama dengan yang sekarang menutup saja, menghilangkan saja kontennya atau KKO-nya, kemudian itulah materi pokok. Materi pokok itu bisa dikembangkan menjadi materi-materi ajar. Materi-materi ajar itu yang nanti akan kita tampakkan di modul pembelajaran pada kegiatan inti atau seperti apa. Kalau itu pemahaman kami Pak, tapi tidak dialur, tujuan pembelajaran tidak tambah-tambah TP. TP yang sudah diambil dari CP dialur, tinggal hanya kita menyusun mana yang mulai kita laksanakan sebagai materi prasyarat dan lain sebagainya. Kalau tidak salah itu pemahaman kami dari beberapa pemateri yang di setiap workshop. Terima kasih. Ada Pak, boleh? Benar, ini Ibu bahasa Inggris? Bukan. Tidak, cuma memberi setelah melihat ini capaian ini, saya lihat ini kan tadi materinya ini sebetulnya sudah ada ini. Kan kalau dikeluarkan kompetensinya tahunnya, peserta didik memproduksi teks lisan. Nah, teks lisan itulah materi. Tulisan itu materi. Visual itu materi. Cuma dalam model atau bentuk seperti apa itu yang bisa memilih. Dan itu yang dilakukan oleh bahasa Inggris. Saya. Jadi bukan untuk di bahasa Inggris. Satu untuk fase E ini ada berapa TP? Ini sah. Ada berapa TP? Ada berapa TP? Bahasa Inggris fase E ini untuk bahasa Inggris. TP-nya ada berapa? Mana TP? Kalau sesuai dengan yang ada di sini, TP-nya ada sekitar, ini kan 8, bukan Pak, ini kan 6, tambah 5, 11, tambah 4, 15. Itu teks lisan kan materi, hanya perkembangkan teksnya dalam bentuk Ya mungkin ya, Bapak Ibu mungkin permasalahan yang ada di bahasa Inggris ini mungkin menurut Pak Surkan bahwa terlalu banyak TP yang ada di mata pelajaran bahasa Inggris, dan kita akan cari solusi kira-kira bagaimana menyelesaikannya. Untuk masalah materi, ya mohon maaf karena memang di bahasa Inggris itu materi yang saya sempat sampaikan tadi hanya ada 2 materi di bahasa Inggris Bapak Ibu. Hanya ada expression dengan teks, hanya ada wacana dengan ungkapan. Itu materi yang akan kami ajarkan di dalam kelas. Ya, baik lisan maupun tulisan. Jadi kita bisa ambil contoh ya, kalau ungkapan, karena kami membuat modul untuk TP ungkapan. Jadi contoh saya mengambil suggestion. Umi mengambil offering dengan service, offering help, dan Ibu Heri mengambil deskriptif. Seperti itu Pak. Tapi kami menggunakan TP yang sama dari kelas 10, 11, 12. Tapi kami juga memperhatikan tingkat kesulitan daripada materi yang diajarkan di dalam kelas. Dan tidak mungkin materi yang susah kami ajarkan di kelas 10. Kami itu yang menjadi konsep kami, sehingga kami ya, saya cuma sini kembali pertanyaan saya. Untuk fase E ini bahasa Inggris, nah, saya ingin yang tadi bukan bahasa E dong. Fase E nanti itu bahasa Inggris ada berapa TP? Ada bayangan berapa itu? Ya, ada bayangan berarti Bapak Ibu nanti itu akan mengikut di rapor ada 11 TP. mungkin ganjil genap ini ganjil. Iya, 11 tahun ya. Tapi kalau fase F itu kan Pak 2 tingkat kelas. Fase F itu di 2 tingkat kelas.
Jadi tidak semua konten materi yang di PCF itu diajarkan di kelas 11, ada sebagian yang diajarkan di kelas 12. Tidak yang di Pak ceritakan yang kasih Dan E. genap Yang masih yang tampil ini Pak. Iya, yang tampil ini coba tunjukkan. Yang tampil yang di masa ini. Kalau lo tidak mau dapat titik temu. Yang ditampilkan yang permasalahan orang tinggi. Yang main saya. Oh ya. Masa itu kan masih harusnya kalau ini yang itu yang mengajaknya yang kalau memang itu yang permasalahan tidak masalahnya di PTP dia lagi kembangkan Ini diskusi Bapak Ibu ya. itu. Nah, Jadi banyak sekali. Ini Apple ya. ini Ya. Satu, misalnya dua, kan boleh itu mengambil merumuskan CP. Baru CP. CP langsung pakai password dari CP. CP itu boleh. empat. Karena tiga alternatif kan. Ya. Ya. Ini misalnya kalau saya ya. CP pertama ini sampai ini. Ya. Ini sampai Sampai pembacanya, pemirsa sampai pembacanya. Ya. Ya. ini CP yang kedua. Ya. Memproduksi. Sampai dengan kata Sampai fase ini. Ya, ini yang ketiga. Ini Ya. yang ketiga. Yes. tiga. Terus Sampai berkembang. Nah, Iya. ada tiga. hanya 3 TP. Ada tiga TP kalau saya ya. Ya. Ada tiga TP. Nah, ini yang digorengkan tadi itu namanya Iya. Bukan. kalau saya sih pemahaman saya. Iya. Tapi nanti diskusikan lagi dengan teman-teman bahasa Inggris. Ada tanggapan silakan dulu. Baik, terima kasih Pak. Mohon maaf ini sudah dari Terus ini kan ada, Mas, bentar. Ini yang jelas, ini ada kontennya. Ada konten. Kontennya jelas. ya. Kalau seperti ini rumusan TP-nya, maka kontennya jelas. Kontennya ada. Ini berarti kan tadi ada pertama teks, tulisan, visual gitu ya. Semuanya ada kontennya. Ya, kontennya. Udah